Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggira Devia di channel Anggira Devia. Kita masih belajar tentang desain grafis percetakan ya. Di sini saya mau sharing ke kalian gimana caranya buat Instagram carousel post, membuat desain Instagram carousel post menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ukuran Instagram nih. Sebelum kita lanjut ke Photoshopnya, kita harus tahu dulu ukuran Instagram. Ukuran Instagram itu ada 3 ya. Kalau menurut saya ada 3. Ada untuk postingan, itu ada 2 jenis, ada 2 ukuran, dan 1 untuk story. Untuk ukuran postingan, itu ada yang rasio 1:1. Ini biasanya ukurannya 1080 kali 1080 pixel untuk satu tampilan ya yang kelihatan. Nah, selanjutnya ada yang rasionya lebih panjang. Itu ukurannya 1350 atau 1080 kali 1350 pixel. Ini ukuran yang kedua. Biasanya kan kita nih kalau kita mau bikin postingan, ukurannya ukuran kayak poster gitu. Kalau kita bikin di A4 itu bakal kepotong. Nah, biar nggak kepotong itu biasanya ukurannya segini, 1080 dikali 1350 pixel. Nah, ukuran berikutnya untuk story Instagram itu biasanya 1280 kali 720 pixel. Ini untuk HD ya. Dan yang kedua itu bisa aja pakai 1920 dikali 1080 pixel. Nah, selanjutnya karena carousel post itu, kita lihat dulu ya contoh carousel post. Nah, di sini ada contoh Instagram carousel post. Jadi Instagram carousel post itu dia dalam satu postingan, tapi ketika digeser dia kayak nyambung gitu. Nah, misalnya yang ini postingan yang pertama, atau ya tampilan yang pertama, gambar pertama. Ketika digeser, ini ada sambungan. Digeser lagi ini nyambung. Geser lagi ini nyambung. Jadi antara postingan yang 1 dan 2 ada yang menyambungkan. 2 dan 3 juga ada yang menyambungkan. Nah, ini contoh lainnya nih. Ada ilustrasi yang menggambarkan Instagram carousel post ya. Instagram carousel seperti itu ya, bisalah dicari lagi ya lebih dalam. Nah, pada prinsipnya kalau kita mau membuat Instagram carousel post, nah di bagian sini nih ada 1, 2, 3, 4 postingan. Berarti kalau satu postingannya ukurannya 1080 kali 1080 pixel, artinya dia punya width-nya itu 1080. Kalau ada 4 postingan berarti tinggal dikali 4. Jadi kalau kalian membuat microblognya mau ada 5 postingan atau 5 gambar, artinya dia punya tinggi 1080 ya. Tingginya 1080. Tapi weight-nya itu 1080 dikali banyaknya gambar carousel. Banyaknya gambar carousel ini dilihat dari mana? Dilihat dari analisa konten atau analisa konsep microblog yang sudah kalian buat. Di sini saya juga sudah buat ya. Saya jumlah slide-nya ada 5. Berarti dia memanjang ke pinggir. Berarti punya saya tuh ukurannya 1080 kali 5. Ini untuk weight-nya ya. Kan W kali H. Kali tingginya udah 1080 pixel. 1080 kali 5 ini 5400. Jadi ukuran dokumen yang akan saya buat itu 5400 dikali 1080 pixel. Ingat-ingat ya, kalau kamu buat
slide-nya ada 6, berarti 1080 kali 6. Kalau cuma 3, berarti dikali 3, kalau 4 kali 4, dan seterusnya. Kalau tidak salah nih ya, maksimal slide yang ada dalam postingan Instagram itu ada 10. Ya, jadi nggak boleh lebih tuh dari 10, karena nggak bisa. Nah, karena kita sudah tahu ukurannya segini, dan berhubung ini kebutuhannya itu untuk digital, maka resolusi yang kita gunakan itu 72 dpi. Dan mode warnanya RGB 8 bit. Nah, ini untuk settingan awalnya. Dari mulai ukuran dokumen, silakan nanti menyesuaikan dengan jumlah slide-nya. Resolusinya disamakan 72 dot per inch, dan mode warnanya RGB 8 bit. Mari kita buat. Masuk ke Photoshop. Nanti seperti biasa ya, tampilannya itu akan beda-beda. Jadi kalau di sini saya pakai versi CC 2015. Tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Kalau kita mau buat dokumen, berarti kita harus ke File dulu, New. Nama dokumennya microblog 1_ judul microblog saya itu apa ya? Manfaat jahe merah. Judul microblog ya. Judul microblognya nanti silahkan dituliskan. Ini ukurannya. Jadi nggak perlu cari di sini. Langsung aja kita ubah dulu satuannya jadi pixel. Kita ubah width-nya jadi lebarnya sesuai dengan slide yang kita buat, banyaknya slide yang kita buat. Height-nya itu semua sama, 1080. Resolusinya karena ini untuk kebutuhan digital, jadi kita buat 72 aja. Mode warnanya RGB 8 bit, background-nya warna putih aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini saya akan kasih tahu cara dasarnya aja. Untuk cara membuat desainnya itu bisa dieksplor masing-masing. Insya Allah sudah pada jago nih ya. Saya kasih dasarnya aja dulu biar kita terbayang sepanjang ini itu nanti gimana cara motongnya. Jadi kalau sudah kita buat nih memanjang seperti ini, langkah yang kita lakukan berikutnya adalah memberikan garis. Kalau di dunia nyata kita akan memberikan garis bantu nih, ngebagi-bagi ya. Misal nih, saya ini ibarat punya pensil ya, pakai brush. Saya bakal ngebagi ini jadi 5. Tapi ukurannya harus sama. Kalau langsung kan kita pakai penggaris nih, ini berapa senti, ini berapa senti, ini berapa senti. Berhubung ini tuh dia satuannya pixel, kita susah nih, nggak bisa pakai penggaris manual. Maka yang harus kita gunakan itu penggaris digital. Tapi tidak seperti ini caranya, bukan ditarik, geser, lepas, bukan. Kalau seperti itu, kita nggak bakal tahu, emang ini udah 1080 pixel ya? Kan kita nggak tahu. Nah, cara untuk menambahkan garis pandu atau sering kita sebut dengan guide, menambahkan garis pandu atau guide. Cara menambahkan garis pandu ini ada di menu view, new guide. Ingat-ingat, view new guide. Jadi ada di menu view, di bawah sini ada new guide. Kita pilih yang ini. Nah, di kotak dialog new guide ini kita bisa milih ada horizontal, ada vertikal. Horizontal berarti dia dari kanan ke kiri, kalau vertikal dari atas ke bawah. Kita perlunya yang mana? Kalau saya di sini pastinya perlu yang vertikal. Karena saya mau motong kanvas yang panjang ini menjadi 5 bagian. Caranya, yang pertama berarti ukurannya dari 0 sampai 1080 pixel. Satuannya harus ditulis px. Kalau cm tulis cm, tapi karena di sini px atau pixel, px aja. Oke.
Ini garis yang pertama. Kita buat lagi, new guide lagi. Sekarang 1080 dikali 2. Berarti 2160 pixel. Oke, lagi. 2. Yang ketiga, 1080 dikali 3. Berapa ya? 3240 pixel. 123 kalau 4. View, new guide. 1080 dikali 4 berapa ya? 1080 dikali 4 sama dengan 4320 px. Oke. Di sini kita sudah punya garis pandu yang memisahkan antara satu slide dengan slide lainnya. Ini layer 1 kita hapus aja, nggak bakal ngaruh juga. Kalau misalnya nih, kita melakukan kesalahan ukuran. Untuk menghapus guide-nya, kita bisa masuk ke move tool, terus kita pilih sampai dia berubah kursornya. Terus kita geserin ke penggaris. Kita kembalikan lagi si garis-garis ini ke penggaris. Itu kalau salah. Tapi kalau sudah betul ya udah. Terus kalau mau dihapus semua, ini di menu view kita bisa clear guides. Langsung hilang semua. Tapi sementara kita jangan dulu dihilang-hilangkan ya. Kita gunakan dulu sampai kita berhasil membuat postingan Instagramnya, microblognya. Langkah berikutnya yang kita perlukan adalah mengumpulkan bahan. Nah, mengumpulkan bahan dari analisa konsep yang sudah kita buat. Sebelumnya kita sudah membuat analisa konsep untuk microblog ini. Nah, berikutnya kita akan kumpulkan bahan-bahannya. Bahan-bahan seperti apa? Kita lihat dulu analisa microblog yang sudah saya buat. Di sini judul microblognya itu mau ngejelasin tentang manfaat jahe merah instan. Di konten pertama, di slide pertama, ini nanti ada judul microblog juga. Cuman judul microblognya saya ramu sedemikian rupa kosakatanya, jadi jahe merah instan Wongkit Regots, makanan tradisional minuman jahe merah instan Wongkit Regots, minuman tradisional 1000 manfaat. Apa saja manfaat jahe merah? Nah, jadi yang asalnya manfaat jahe merah di judul microblog, di slide-nya saya ubah redaksinya menjadi lebih menarik. Di sini saya tidak butuh yang lain-lain ya, dia cuma teks, terus nanti mungkin ada icon slide dan juga background. Nah, slide kedua, di sini saya mulai membutuhkan elemen lain, yaitu foto kulit wajah sehat. Kenapa harus kulit wajah sehat atau kulit anti-aging kayak gitu ya? Karena emang judul yang kedua ini, kandungan jahe merah yang pertama itu anti-aging alami. Jadi kandungan antioksidan pada jahe merahnya itu akan menjaga kesehatan kulit dan menangkal radikal bebas. Ya, kayak gitulah pokoknya, itu kontennya. Di slide ketiga, saya juga memerlukan foto ilustrasi sistem kekebalan tubuh, karena ini berhubungan juga dengan judul atau poin di slide ketiga, yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, saya perlu foto serbuk jahe merah dari produk Wongkit Regots ya. Ini saya pertimbangkan kayaknya cocok dengan judul di slide keempat. Dan yang kelima, ini konsumsi jahe merah sekarang. Di sini saya tidak memerlukan banyak foto lagi, tidak memerlukan foto lagi ya di keterangannya. Jadi ada tulisan aja kayak gini, nanti kita ramu sedemikian rupa tampilannya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal cari bahan-bahannya di internet. Nah, di sini saya sebenarnya udah ada, jadi saya nggak perlu searching lagi di internet. Bagusnya sih kalau memang ada fotonya, kita gunakan foto yang sudah kita punya. Tapi berhubung ini latihan untuk tugas, jadi kita coba gunakan foto-foto yang ada di internet dengan catatan
kita harus mencantumkan sumber atau link sumber gambar yang sudah kita ambil. Nah, di sini saya udah punya beberapa. Kita lihat dulu. Nah, di sini saya udah buat folder ya, bahan microblog. Ada foto kunyit serbuk, foto sehat 2, ini maksudnya foto untuk sistem kekebalan tubuh nanti. Ada 2 opsi ini saya bikin. Saya cari. Nah, di sini ada foto sehat 2 dan foto sehat atau gambar sehat untuk sistem kekebalan tubuh ya tadi. Saya ambil 2 dari internet. Foto serbuk juga ini 2, anti-aging dan gambar minuman kunyit. Ceritanya karena tadi di bagian judul itu polos banget, kayaknya saya perlu nih yang ini. Nah, setelah kita kumpulkan, kita juga harus ingat untuk mengcopy atau menyalin link sumber dari gambar-gambar ini. Di sini saya juga sudah mencantumkan linknya. Gambar minuman kunyit ini ada linknya juga. Gambar anti-aging linknya ini. Ya pokoknya kita harus detail ya, menyimpan link-linknya. Nah, nanti linknya ini disimpan di mana? Di postingan. Jadi di bawah gambar atau di bawah postingan kita cantumkan sumber gambar atau sumber gambar. Ini nanti di bawah postingan kita bisa mencantumkan sumber gambar atau link gambarnya ya. Nah, persiapannya itu aja. Terus nanti kalau sudah dibuat, misalnya kita udah buat nih, kita mau buat dulu backgroundnya. Saya coba ya buat background. Ini saya pakai pen tool. Terus ada juga ini, di sini saya pakai pen tool. Di sini shape ya, jangan pad, biar kita bisa merubah warna, merubah stroke. Apa sih bedanya warna atau fill dan stroke? Nah, kita sambil bahas aja ya. Kita coba buat dulu. Klik sekali itu untuk bentuk-bentuk poligon. Saya buat seperti ini dulu. Nah, ini fill itu untuk warna ya, warna isi dari bentuk yang sudah kita buat. Nah, sedangkan stroke ini adalah garis pinggir. Di sini nggak terlalu kelihatan ya, karena dia tipis banget. Nah, cara untuk menebalkannya, kita masuk lagi ke pen tool. Di sini ada ketebalan stroke yang bisa kita atur. Kalau memang kita tidak memerlukan stroke atau garis pinggirnya, kita juga bisa hilangkan. Agak loading ya komputernya. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini bentuknya masih kayak ini ya, kaku banget. Terus kalau kita memang perlu untuk membuat lengkungan, cekungan, kita masuk lagi ke pen tool. Kemarin saya sudah coba ajarkan kombinasi antara Ctrl dan Alt pada pen tool. Kalau Ctrl, kita posisi lagi ada di pen tool nih, terus kita tekan Ctrl di keyboard, dia akan berubah langsung jadi direct selection tool yang sebenarnya ada di menu ini, yang putihnya. Fungsinya untuk memindahkan poin-poin atau mengedit posisi dari poin-poin yang sudah kita buat. Nah, kita posisinya di pen tool, biar lebih praktis kita gunakan tombol Ctrl. Nah, berikutnya kalau kita ingin merubah poin ini dari yang asalnya dia berupa sudut atau poligon, kita ubah dia jadi kurva atau melengkung ya. Berarti kita gunakan tombol di keyboard itu Alt.
Ini posisi saya belum tekan tombol ALT. Kalau kita dekatkan dengan poin, dia malah ingin mengurangi, ingin menghilangkan, tuh kan malah hilang. Tapi kalau misalnya kita sambil tekan tombol ALT di keyboard, terus kita dekatkan ke poin, dia ikonnya akan berubah. Dia jadi semacam segitiga, nggak beres ya. Jadi semacam sudut gitulah. Ketika kita klik, kita tahan, klik, tahan, tarik sampai dia mengeluarkan garis-garis kurvanya. Nah, kalau emang posisinya masih ingin diubah, tinggal kita tekan kontrol, kita pindahkan. Titik-titik ini juga bisa kita edit. Nah, seperti itu. Sekarang saya mau coba dulu buat desainnya. Akan saya buat sesuai dengan panduan atau analisa konsep microblog yang sudah saya buat sebelumnya.
hadiah untuk mengubah warna background. Ini kan di sini kita bisa ngubah warna ya. Bisa di sini ngubahnya, kita bisa tinggal klik di sini terus dia akan berubah. Nah kalau kita ini juga bisa di split nih. Jadi antara foreground yang ada di depan dengan background yang ada di belakang itu bisa di split. Misalnya depannya kuning, belakangnya foregroundnya kuning, backgroundnya hijau. Ada kombinasi keyboard lagi, tombol keyboard yang bisa kita gunakan yaitu ALT Del, ALT plus delete ya, tombol delete, dan ada juga control plus delete. Dua-duanya ini bisa dipakai untuk ngasih warna ya, baik di background, di teks, ataupun di apapun itu. Kalau ALT Del, dia akan memberikan warna pada layer itu sesuai dengan warna yang ada di background. Tombol untuk memberikan warna pada layer, warna foreground pada layer. Berarti Ctrl plus delete itu adalah tombol untuk memberikan warna background pada layer. Warna background pada layer, kita coba ya. Ctrl delete. Nah, untuk membuat dia kembali ke semula hitam putih, itu kita tinggal klik aja yang di sini. Default foreground and background atau startnya itu D. Katakan D. Kita ubah lagi jadi warna putih, tinggal pencet Ctrl delete. Kita ke move lagi. Ini saya masih nyari konsep. Saya masukin aja dulu ya semua bahannya. Nah nanti kalau misalkan udah jadi ini ya, slide pertama, slide kedua, ini harus ada call to action ya. Ini kan call to actionnya itu slide. Oh iya, slide. Ini warnanya saya masih nyari-nyari ya, yang warna pas, yang pas gitu. Nanti kalian buatnya jangan yang sederhana, coba buat yang lebih baik lagi, yang lebih wah lagi. Ini sih contoh aja ya. Konsepnya dasar banget. Nah kalau misalkan kita udah buat bagian yang pertama, ini sampel aja, nanti mungkin akan saya ubah lagi. Ini sampel yang pertama, kita buat grup ya, grup, terus kita kasih nama grupnya, kita rename jadi slide 1. Kalau udah slide 1, bentar kita tutup dulu. Oh ternyata slide 1 ini dia si backgroundnya ke bawah. Nah si shape ini kita kasih nama dulu background carousel. Jadi background carousel ini nanti dia background yang akan sama atau dia yang akan memanjang dari slide 1 sampai slide terakhir. Makanya ini kita pisahkan. Biar cara misahinnya kita pisahnya ke atas, baru kita simpan di bawahnya. Nah kalau udah seperti ini kan background carouselnya baru 1 ya, insya Allah nanti saya remake lagi biar bagus. Ini untuk contoh aja, kita ubah namanya slide 1. Nah selanjutnya yang kedua nih, foto kulit wajah sehat anti-aging alami. Oke, saya perlu kulit wajah sehat. Ini saya udah siapkan gambarnya, tinggal saya masukkan.
Oke, nah ini dia hasilnya. Sudah saya remake. Ini agak kurang sesuai mungkin ya. Kita lihat lagi. Oh, call to actionnya di semua icon next slide ini di semua slide ada. Oke, kalau di semua slide ada, kita tinggal copy paste aja. Let's slide ini kita copy, kita pilih dulu sambil tekan tombol shift, kita drag dia ke icon new layer, kita masukkan ke slide 2, kita lihat dulu, kita pilih Ctrl T, kalau sudah selesai jangan lupa untuk di save. Ini karena belum pernah di save, cari foldernya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memotong kanvas. Atau dalam kata lain, ya kalau misalnya secara langsung sih istilahnya kayak kita motong-motong kanvas. Kita udah kasih garis di kertasnya, terus kita tinggal lipat-lipat atau tinggal kita gunting-gunting ya. Begitupun di Photoshop ini, kita langkah berikutnya adalah membuat guntingan. Kita potong-potong slide-slide yang sudah kita buat menjadi 5 slide. Caranya di sini itu kan ada tool crop and slice. Mana sih kita ini? Biasanya crop ya. Kalau crop dia itu untuk memotong kanvas aja ya. Nah, kalau slice ini bisa kita gunakan untuk mengiris, memotong kanvas ke dalam beberapa bagian. Kita coba dulu ya. Kita arahkan dulu yang pertama nih. Tunggu. Hand tool kita geser dulu dikit. Di slice tool kita klik di awal, di sini klik sekali atau klik tahan, tarik sampai dia full satu kotak. Kalau udah, biasanya sebelah sini itu ada tulisan 01. Berarti ini potongan yang pertama. Kalau secara langsung diibaratkan kita udah gunting nih. Gunting satu kertas terpotong satu. Berikutnya yang kedua, kita ambil dari sini. Kalau dari sini nanti takutnya bertabrakan dengan yang sudah kita buat. Kita dari ujung kanan aja. Klik tahan, tarik sampai full. 2. Lakukan hal yang sama untuk slide-slide berikutnya. Nah, sebagai catatan, meskipun yang belakang ini dia itu sebenarnya udah jadi nomor 5, tapi tetap kita harus aktifkan dulu. Kita harus potong dulu. Biar 5-nya aktif. Jadi kalau dilangsungkan, kalau kita potong 1, 2, 3, 4 itu yang kelima itu otomatis potong ya, otomatis terpotong. Kalau di Photoshop ini tetap dari 1 sampai terakhir itu harus kita slice dulu. Kalau sudah seperti ini, sudah ada keterangan 1,
tampilannya sudah berubah ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk menyimpan, mengekspor gambar ini menjadi beberapa gambar, beberapa potongan tadi, kita ikuti ya langkah-langkahnya. Kita masuk ke file dulu, file terus export. Di export sini, ini versi CC 2015, nanti kalau misalkan ada yang beda nanti kita akan diskusikan lagi. Dicoba cari aja, barangkali memang masih sama ya. Kita masuk ke export, terus kita pilih save for web. Save for web. Nah, di sini itu akan ada previewnya. Kita bisa perkecil previewnya. Itu udah 3, 4, 5, udah ya, udah ada 5. Nah, kalau udah, di sini di bagian sebelah kanan atas kotak dialognya biasanya itu posisinya GIF. Tapi jangan GIF ya, kita ubah jadi JPEG aja. JPEG ininya kualitasnya high JPEG, ini udah tidak usah diubah-ubah lagi. Kalau udah selesai kita save, klik save. Nah, di sebelah sini kita akan diarahkan untuk mencari folder lagi. Folder terakhir kita untuk menyimpan itu di mana? Folder kita mau nyimpannya di mana? Cari, saya mau di sini aja deh. Bahan microblog biar gak pusing. Nah, kalau sudah formatnya udah image only, di save aja. Dia akan memproses, dia akan nutup sendiri. Nutup sendiri ini berarti dia sudah selesai. Kita coba masuk ke bahan microblog. Nah, tadi kan yang ada di Explorer itu cuma segini ya. Sekarang nambah nih satu folder image. Kalau kita buka, ini adalah microblog yang sudah kita buat. Asalnya memanjang, dia jadi satu persatu. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal posting aja di Instagram kita. Mudah kan? Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal posting aja di Instagram kita. Mudah kan? Nah, itu saja untuk video hari ini. Semoga bisa dipahami langkah-langkahnya. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, bisa diulang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.